Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas dunia virtual online. Ya, ini kodenya area. Kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya ya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Nah, untuk area gitu ya, kita harus lihat dividen payment history-nya. Dan untuk si perusahaan ini nggak ada sama sekali ya riwayat pembagian dividen. Nah, buat saya penting itu ya, perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya, terbukti untung. Gitu. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya satu cuman untung di atas kertas aja, atau dia punya masalah dengan bisnisnya gitu ya, atau lagi nggak stabil bisnisnya, atau yang ketiga cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasa merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Karena ya perusahaan yang bagi dividen itu cuman perusahaan yang bisnisnya sehat ya, baik gitu. Jadi ini nggak ada riwayat pembagian dividen. Jadi kalau nggak ada riwayat pembagian dividen ya buat saya sih nggak menarik. Biasanya saya langsung close aja laporan keuangannya, cari saham lain ya, nggak usah cari bagusnya di mana lagi, nggak usah kalau saya ya. Oke, sekarang kita langsung cek ke kas Tara Kasya. Ini satuannya mah rupiah. Oke. Nah, kenapa kita harus lihat ya kas Tara Kas? Karena kas Tara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya, jumlah uang yang dimiliki perusahaan. Uang itu punya fungsi untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya juga boleh terlalu sedikit. Ya, kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan tersebut nggak bisa bayar operasional, atau ketiganya ya terganggu gitu. Jadi hati-hati gitu. Dan untuk kas Tara Kasya si area ini dia turun 20 miliar ya, dia melemah kasnya. Kenapa? Nanti melemah nanti kita lihatnya di laporan arus kasnya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas. Ya, ekuitas langsung pilih saldo laba ya. Nah, saldo laba ini adalah angka kunci gitu. Kenapa angka kunci buat saya? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, dan di si area ini saldo labanya positif ya, sebenarnya dia bagus. Dia mengakumulasikan total keuntungan gitu ya, dari lu pertama kali berdiri sampai sekarang gitu ya. Nah, cuman kenapa nggak bagi dividen? Ya, itu tanda tanya buat saya. Karena kalau saldo memang positif ya harusnya dia bisa bagi dividen gitu ya. Buat saya nggak masalah kalau dia cuman bagi 2,5 miliar aja ya, satu rupiah per lembar, nggak masalah gitu ya. Artinya dia bukti bisnisnya itu nyata real. Tapi kalau misal seperti ini gitu ya, buat saya berarti cuman untung di atas kertas aja ya gitu. Jadi kita harus nanti lihat lagi lebih lanjut apakah ada masalah dengan bisnisnya atau enggak ya. Dan ini sebenarnya ya oke lah ya saldo labanya positif, karena kalau saldo labanya negatif ya dia udah pasti nggak akan bisa bagi dividen, karena dia artinya rugi melulu ya. Dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah, karena kalau perusahaan yang bermasalah gitu ya saya nggak akan tertarik gitu ya sama perusahaannya, meskipun harganya itu naik berkali-kali lipat ya, digoreng naik gitu, saya nggak peduli. Nah, lalu kita cek untuk ke ekuitas miliknya ya. Jadi untuk perusahaan yang nggak pernah bagi dividen gitu ya, dihargainya premium ya di PBV 6,2. Ya, buat saya kemahalan karena kalau saya carinya yang di bawah 1 gitu. Dan ini kita lihatnya rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,17. Ya, ini nilainya masih kecil ya, masih di bawah 1. Artinya apa kalau di bawah 1? Ya, dia belum balik modal, masih berkembang gitu. Kalau 0,17 atau 17% ini artinya teman-teman punya modal 1 miliar gitu ya, untungnya baru 170 juta ya, jadi masih kecil gitu. Jadi mungkin bisa jadi salah satu alasan kenapa dia nggak bagi dividen ya, masih berekspansi mungkin. Oke, kita langsung cek ke bagian profitabilitasnya ya. Di laporan laba rugi selalu cek pendapatan gitu ya. Kenapa pendapatan harus dilihat? Karena pendapatan ini adalah satu-satunya pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang bertumbuh ya pendapatan cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan, produknya itu dibutuhkan konsumen ya, dibutuhkan customernya, disukai customernya gitu. Jadi customer beli terus gitu karena perlu ya gitu. Tapi kalau dia turun gitu ya, berarti kompetitor lain bisa dibilang lebih menarik gitu ya, atau barangnya udah mungkin udah nggak relevan lagi gitu. Jadi ini bagusnya secara pendapatan dia naik. Lalu cek ke laba brutonya, yang ini ya, pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto. Nah, kenapa laba bruto ini penting gitu ya? Karena laba bruto ini adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan. Ya, menunjukkan kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya gitu. Jadi kalau misalnya GPM ini ya 53%, artinya teman-teman menjual barang 100.000 gitu ya, 53.000-nya itu adalah laba kotornya ya, 47.000 itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi bagus, kita harus cari perusahaan yang
GPM-nya setinggi mungkin ya, gross profitnya setinggi mungkin, karena semakin besar gross profit nanti akan semakin besar juga ruang untuk net profitnya gitu ya kan. Si gross profit nanti dikurangi oleh beban operasional ya, beban pajak, beban non operasional ya, beban keuangan dan lain dan seterusnya. Nanti keluar laba periode berjalan yang ini nilainya ya. Nah, laba si periode berjalan ini adalah inti dari laporan laba rugi ya. Jadi ya berita analis fokusnya ke laba rugi ya, laba bersih naik gitu. Dan ini kita lihat secara ini bagus ya, dia runtut ya, pendapatan naik, laba kotor naik, nah laba bersih juga naik ya, bagus gitu. Cuman permasalahannya buat saya ini pernya ketinggian ya 175 gitu. Teman-teman harus tahu per itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasar jika menggunakan EPS yang konstan ya kan, price to earning ya, earning per share. Nah, kalau teman-teman beli ini gitu, berarti harusnya secara per gitu ya, teman-teman holding periodnya itu 175 tahun ya, holdnya 175 tahun gitu untuk balik modal gitu. Makanya kenapa kita, bukan kita ya, kebanyakan perusahaan investor cari yang pernya di bawah 10 ya, di bawah 5 kalau bisa. Kenapa ya, dia murah secara profitabilitasnya ya gitu. Kalau saya ya borderline di bawah 15 atau di bawah 10 kalau bisa gitu. Jadi ini kemahalan ya, sangat kemahalan sekali. Apalagi ini perusahaan nggak pernah bagi dividen ya. Untung, betul untung, tapi mana gitu ya. Berarti cuma untung di atas kertas aja gitu kalau buat saya ya. Oke, ini ganggu banget nih antivirus. Oke ya, jadi gitu. Jadi ini kemahalan ya buat saya. Oke, kita langsung cek ke bagian penerimaan kas ya. Penerimaan kas. Nah, ini ya, kita selalu cek laporan arus kas gitu. Kenapa harus cek laporan arus kas? Laporan arus kas ini sering dilupakan oleh berita dan analis. Ya, padahal ini penting gitu. Dia menyeimbangkan si laba rugi ya, memvalidasi terutama si pendapatannya lewat penerimaan kas yang ini yang nilainya paling atas ya. Kenapa? Karena kalau pendapatan itu sifatnya akrual, jadi cuma dicatat di atas kertas aja. Pendapatan 46,3 miliar ya. Tapi kalau penerimaan kas itu uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan. Ya, jadi dia bilang pendapatan 46,3 miliar, customer cuma bayar 37,4 miliar. Rasionya rendah sekali ini, rasio penerimaan kas terhadap pendapatannya. Ya cuma 80%. Minimal bos itu 90-95%. Itu minimal. Ya, kalau kayak gini berarti teman-teman asumsikan menjual barang 100 juta, customer cuma bayar 80 juta aja. 20 juta itu berubah dalam bentuk piutang yang nanti harus ditagih. Ya, dan ingat, nagih utang itu kan sulit ya, gitu. Jadi kita harus cari yang rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini setinggi mungkin, kalau bisa 100% idealnya. Itu artinya customer bayarnya selalu full. Kan ingat, uang kas punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Gitu ya. Jadi ini buat saya sih secara penerimaan kas buruk ya, kan 80% ini rendah ya. Ini juga periode sebelumnya juga 84% gitu ya. Jadi ini rendah, lebih parah gitu ya, 80% gitu. Oke ya, sekarang kita cuma terima uang 37,4 miliar ya. Bayar supplier, bayar gaji, bayar karyawan, bayar bunga dan seterusnya. Keluar net CFO yang ini. Ya, nilainya positif. Ini bagus. Gitu ya, nilainya wajib positif. Kenapa gitu? Karena kalau dia positif CFO-nya, artinya perusahaan menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi dia itu nggak cuman habis hanya untuk bayar operasional aja ya, untuk bayar gaji aja gitu. Ngapain? Buat apa teman-teman punya bisnis yang uangnya itu, yang setelah teman-teman kumpulkan uangnya dari customer ya bayar gitu, habis hanya untuk bayar supplier, bayar gaji karyawan aja, bayar bunga, ngapain? Nggak ada sisa ya. Ingat, harus positif supaya apa teman-teman, artinya ada uang yang bisa dinikmati gitu ya. Nah, jadi harus positif. Nah, untuk aktivitas ekspansi usahanya itu, ini nilainya negatif ya. Ini bagus. Kenapa bagus? Karena perusahaan semakin lama semakin besar, dia berekspansi tuh, perolehan aset tetap ya, entah beli alat, beli gedung lah gitu ya, macam-macam. Itu cek aja ini ya di si CALK-nya. Harus bisa, kalau bisa memang yang negatif seperti ini ya. Dan ini kita lihat ya, ekspansi usahanya dia lebih ngerem gitu ya, nggak seagresif yang periode sebelumnya gitu. Dan kalau lihat pola kas seperti ini, lihat nih ya, CFO-nya itu dia dari hasil operasional menghasilkan uang tunai 15,8 miliar. Ekspansinya dia perlu 20,7 miliar. Gitu. Jadi uang kasnya ini nggak nutup untuk ekspansi. Makanya nggak heran. Lihat juga yang sebelumnya tuh ya, cuma menghasilkan 6,9 miliar, ekspansinya 70 miliar. Gitu ya. Jadi nggak heran perusahaan ini nggak bagi dividen. Kenapa? Nggak ada uang kas sisa untuk memegang sahamnya.
ya habis hanya untuk ekspansi gitu. Apalagi sebelumnya tuh lihat, dia yang di periode sebelumnya dia CFO 6,9, ekspansi 71,5, kan nggak muat kan, nggak cukup, ya, makanya diambil pinjaman tuh, penambahan modal saham ya, suntik modal gitu. Jadi cari yang seimbang gitu ya. Kalau bisa jangan terlalu agresif lah untuk ekspansi ya. Ya bolehlah di awal gitu. Cuman kalau saya lebih suka ya silakan bagi dividen lah meskipun Rp1 per lembar gitu. Artinya bisnisnya kan nyata. Nah sekarang kita lihat ya ke aktivitas pendanaan ya, atau aktivitas pinjaman ke bank. Kalau saya ini nilainya negatif ya, bagus kita. Kenapa bagus? Karena perusahaan kalau nilai negatif dia berusaha melunasi pinjamannya gitu. Kalau yang sebelumnya kan ini positif, dia tuh dia ambil pinjaman tuh, kalau pinjaman tuh dia positif, kalau suntik modal positif ya. Yang bagus gimana ya? Yang negatif, pembayaran pinjamannya berusaha melunasi gitu. Kalau bayar dividen juga dia nilai negatif tuh, pembayaran pinjaman tuh gitu. Cari yang negatif seperti ini ya. Makanya kenapa di periode yang sekarang gitu ya, ya uangnya habis untuk ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ya, jadi kasnya malah turun 20 miliar gitu. Dan kalau udah lihat seperti ini, di akhir ada penurunan kas ya 19,5 miliar, di sebelumnya turun 630 juta. Jadi udah jelas ya perusahaan ini kenapa nggak bisa bagi dividen? Yang tadi nggak ada uang sisa, uangnya habis hanya untuk ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi untungnya ya buat saya ini nggak nyata ya, itu nggak ada uang sisa, hanya untung-untungan di atas kertas aja buat saya gitu ya. Kecuali kalau memang dia nanti di periode setelahnya dia bagus ya, penerimaan kasnya tinggi ya, bisa jadi mungkin ada sisa uang lah yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Ya, jadi karena dia ini ambil pinjaman, kita coba lihat dulu ya untuk rasio lancarnya. Untuk jangka pendeknya bisnisnya aman kayak ini 76,9 dibanding 20 ya. Sebenarnya secara rasio lancar bagus ya. Untuk kas rasionya 55 ini juga bagus ya. Sebenarnya kan dia kasnya cukup kuat nih untuk melunasi semuanya ya. Terus rasio kas to short term debt ratio-nya juga ini aman ya. Sebenarnya untuk jangka pendek oke sih gitu ya, bisnisnya sih aman. Untuk jangka panjang DER-nya 48, ini DER kecil ya. Terus long term debt to equity-nya 10 ya, ini juga kecil juga gitu. Jadi sebenarnya jangka pendek jangka aman, bisnisnya aman sebenarnya gitu ya, rendah resiko, cuman nggak ada uang sisa ya, karena perusahaan masih sibuk ini berekspansi ya, dan harus meningkatkan penerimaan kasnya gitu ya. Jadi setelah kita pindahkan data-datanya si area, buat saya perusahaan ini jelas masih nggak menarik ya, karena itu tadi nggak ada riwayat pembagian dividen, artinya kan bisnisnya nggak nyata ya, keuntungan cuma di atas kertas aja, itu nggak ada uang tunai yang bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya. Lalu memang secara saldo laba juga dia positif ya, memang oke gitu ya, dia masih bertumbuh ya, masih nilai kurang dari 1 rasio saldo laba terhadap modal awalnya ya. Namun perusahaan ini yang nggak pernah bagi dividen gitu, ini dihargainya premium ya, PBV-nya di 6, PR-nya juga di 175 gitu ya. Nah, secara pola arus kas gitu ya. Ya tadi udah dibilang ya, sebenarnya CFO-nya bagus, cuman dia berat di ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke bank, maka ada penurunan kas, jadi nggak ada uang sisa. Ya, jadi itu aja. Dan ya perlu diperhatikan untuk manajemen perusahaan ini penerimaan kasnya rendah sekali ya, jadi harus ditingkatkan kinerjanya gitu. Mungkin pendapat saya untuk area itu aja gitu ya. Jadi nggak tahu nih, tinggal menurut teman-teman aja masih murah atau mahal nih si area ya, silahkan analisis sendiri ya. Dan teman-teman harus tahu ya bahwa analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari analisis fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi Q4 berjalan sampai tahun-tahun ke depannya gimana ya nggak tahu. Silahkan proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan sekali lagi saya bahas di sini hanya kinerja berdasarkan laporan keuangan aja ya. Bukan bahas harga sahamnya gitu. Oke teman-teman, itu aja. Dan mungkin informasi kalau saya ya terbuka untuk kerjasama gitu ya, collab dan juga sponsorship, silahkan yang berminat hubungi saya, kontaknya ada di screen dan juga di deskripsi video ya. Dan itu aja mungkin sharing dari saya untuk area gitu ya, semoga bermanfaat dan semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.